Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Francisco Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025. Hari ini Gereja Semesta memulai retret agung yang kita kenal dengan masa Prapaskah, yang diawali dengan penerimaan abu yang kemudian lebih dikenal dengan nama Rabu Abu. Maka sebelum kita berbondong-bondong ke gereja untuk menerima abu, kita hendak mengawalinya dengan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, perkenankanlah kami mengawali masa Prapaskah ini dengan puasa suci dan melawan kuasa kejahatan dengan menyangkal diri. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga masa retret agung kami ini sungguh kami pergunakan dengan baik untuk menjalin relasi yang semakin intim dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembor-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
hari ini gereja semesta di seluruh dunia mulai memasuki masa Retret Agung yang biasa dikenal dengan nama masa Prapaskah, yang diawali dengan penerimaan abu atau Hari Raya Rabu Abu. Masa Prapaskah merupakan kesempatan yang bagus bagi kita untuk merefleksikan dan mempersiapkan diri menyongsong pesta kebangkitan Tuhan. Melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang juga sebentar akan kita dengar dalam misa-misa di gereja, Yesus memberikan pengajaran yang mendalam tentang sikap hati yang benar dalam beribadah, berdoa, dan berpuasa. Melalui Injil ini mengajak kita untuk merenungkan motivasi di balik tindakan kita dan beragama kita dapat menjalani masa Prapaskah dengan tulus dan penuh makna. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengingatkan kita untuk tidak melakukan amal dengan maksud untuk dilihat orang. Dalam ayat yang pertama, ia berkata, "Hati-hati, jangan sampai kamu melakukan kewajiban agamamu yang baik depan orang, supaya kamu dilihat oleh mereka." Tindakan amal yang tulus harus berasal dari hati yang ingin melayani dan membantu, bukan untuk mendapatkan pujian dan pengakuan. Dalam konteks masa Prapaskah, kita diajak untuk melakukan tindakan kasih dan amal dengan motivasi yang murni tanpa mengharapkan imbalan dari manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang tadi kita dengar, Yesus juga mengajarkan tentang pentingnya doa yang tulus. Ia memperingatkan kita agar kita tidak lupa berdoa agar kita tidak berdoa dengan cara yang mencolok untuk mencari perhatian orang lain. Sebaliknya, Yesus menekankan bahwa doa yang sejati adalah yang dilakukan dalam keheningan di tempat yang tersembunyi. Dalam masa Prapaskah ini, kita diajak untuk memperdalam kehidupan doa kita, menjalin hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, dan mencari kehadirannya dalam keheningan hati kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika membahas puasa, Yesus menekankan bahwa puasa bukanlah tentang penampilan luar, tetapi tentang sikap hati. Ia berkata, "Apabila kamu berpuasa, janganlah muram seperti orang munafik." Puasa seharusnya menjadi waktu untuk merenungkan diri, bertobat, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita diajak untuk menjalani puasa dengan cara yang tidak mencolok, tetapi dengan tujuan untuk memperbaharui iman dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Dengan demikian, puasa kita menjadi berkat dan bukan sekedar ritual. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui permenungan pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan sikap hati kita masing-masing dalam menjalani masa Prapaskah ini. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari kita berusaha untuk melakukan amal, doa, dan berpuasa dengan motivasi yang tulus demi kemuliaan Tuhan dan bukan untuk dilihat oleh orang lain. Dengan demikian, kita dapat memasuki masa Prapaskah ini dengan hati yang bersih dan siap untuk mengalami transformasi spiritual yang mendalam. Semoga kita semua dapat menemukan makna sejati dari pengorbanan dan kasih Tuhan dalam hidup kita.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Semoga permenungan saya ini selalu menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati dalam menjalani masa retret agung ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.